Perkenalkan, saya Sumarni, Ketua Shelter Kelurahan Tamamaung yang ada di Kota Makassar. Shelter warga adalah sebuah layanan berbasis masyarakat. Nah, kami sebagai komunitas yang ada di masyarakat itu melihat apa yang terjadi di sekitar kami. Kekerasan yang terus-menerus terlihat di mata kami ini membuat diri ini untuk ingin berada di saat mereka itu mendapatkan kekerasan. Ada satu kisah yang sebenarnya kalau saya cerita sering meneteskan air mata. Suatu malam menjelang pukul 1 dini hari, pagar saya itu dibunyikan oleh bunyi getaran suara menangis. Saya kaget, saya keluar, spontan saya buka pintu, saya melihat ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya dengan usia 7 bulan, itu sedang menangis meminta pertolongan kepada saya. Saya buka pintu, saya tarik masuk ke dalam rumah, saya dudukkan, saya tenangkan, kemudian anaknya saya tidurkan dan saya mencoba melakukan asesmen apa yang sedang dialami di tengah malam seperti ini. Di tengah malam di mana orang-orang sudah lelap tidur, sementara ada saudara-saudara kita yang tidak bisa tidur karena mendapatkan kekerasan dari suaminya. Setelah saya melakukan asesmen tersebut, saya menarik kesimpulan dan meminta kepada dia untuk kembali ke rumahnya. Saya membawa tapi dia menolak karena dia merasa bahwa kembalinya saya ke rumah ini itu belum bisa menjamin dirinya bahwa itu aman. Maka saya bilang boleh tinggal di sini sementara, besok baru kami menemui suaminya atau dalam hal ini pelaku. Pada saat kami menawarkan besok harinya itu untuk diantar ke UPT PPA, dia juga belum mau, belum siap. Mungkin karena baru layanan shelter ini lebih dekat dengan dia. Dia kenal saya juga kenal dia, sehingga mungkin dia lebih memilih untuk bersama dengan kami dulu. Setelah itu saya datang ke rumah suaminya, saya bilang, apa yang kamu lakukan tadi malam kepada istrimu? Dia bilang, dia pada saat saya pulang, dia langsung meminta uang, sementara uang saya tidak punya. Istri ini meminta uang untuk beli susu, bukan untuk hal yang lain. Tapi memang suami ini dengan pekerjaan yang tidak menetap, kadang dapat kerja, kadang tidak, tentu juga tidak bisa memberikan uang pada malam hari itu. Terjadi pertengkaran. Si suami tidak bisa mengendalikan emosi, maka dia melakukan pemukulan kepada istrinya. Setelah saya mendengarkan cerita seperti itu, saya kembali ke rumah. Saya bertanya kepada istrinya, apa yang ibu inginkan dari kasus yang tengah dihadapi? Apakah ibu mau lapor polisi atau ibu mau kami melakukan mediasi? Si korban mengatakan, saya hanya ingin ibu memberikan edukasi kepada suami saya supaya dia tidak malas, supaya dia mau bekerja, supaya ada pembeli susu buat anak saya. Dan setelah mendengar apa keinginan dari korban, saya kembali lagi kepada suaminya dan kemudian mengedukasi dia bahwa sekalipun kita marah, jangan pernah melakukan kekerasan. Karena kekerasan itu bagian dari tindakan kriminal di mana nantinya kamu akan diseret ke ranah hukum. Dari edukasi yang saya berikan, si suami kemudian paham dan meminta maaf kepada kami dan meminta juga istrinya kembali. Setelah kita pertemukan, buatkan surat pernyataan, akhirnya suaminya dan istrinya kembali. Beberapa bulan kemudian saya mendengar kalau suaminya sudah bekerja dan bahkan istrinya saat itu juga sudah mendapatkan pekerjaan sebagai buruh cuci.
Jadi itu salah satu bentuk penanganan kasus yang kami lakukan di shelter warga. Tapi masih banyak lagi kasus-kasus lain sebenarnya yang kalau saya ceritakan hari ini tidak cukup waktu. Kami di shelter warga menerima kasus kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, penelantaran anak, penelantaran keluarga. Itu semua ada di data kami. Nah, seiring berjalan waktu, ada yang bertanya kepada saya, kenapa ibu mau kerja pekerjaan itu? Bukankah ibu mengurus rumah tangga itu jauh lebih penting daripada mengurus orang lain? Saya berpikir kalau tidak ada lagi orang-orang peduli seperti kita yang ada di tengah masyarakat, bagaimana nasib orang-orang yang termarginalkan. Itulah kemudian yang terus mendorong diri saya, akhirnya saya merangkul beberapa teman, saya ceritakan. Kemudian teman-teman saya mulai mengerti, saya bilang ayo kalau ada kasus kita turun bersama. Jadi di shelter saya itu awalnya hanya 3. Setelah kita melakukan pendampingan penanganan kasus dan alhamdulillah selesai, cerita ini tersebar kemana-mana. Akhirnya kalau ada kasus semua lari ke shelter. Yang misalnya kasus pencurian yang sedianya itu harus ditangani oleh polisi, itu juga lari kepada kami. Saya kadang bilang begini, kenapa tidak ke polisi? Kalau kita ke polisi dalam tanda kutip ada macam-macam. Nah itu salah satu pernyataan dari warga yang mengalami masalah. Terus dalam perjalanan shelter ini kemudian didengar oleh banyak orang. Kemudian ada yang bilang begini, ibu bolehkah saya gabung di shelter? Ibu bolehkah banyak RT RW yang kemudian sudah mulai mau ikut dengan kami. Jadi secara tidak langsung saya hari ini dengan kerja 3 orang di awal di awal terbentuknya shelter ini, alhamdulillah hari ini saya punya keanggotaan sudah 37 orang. Itu saya tidak paksa Bu, hanya mendengar cerita-cerita atau melihat langsung penanganan kasus yang kami lakukan, akhirnya mereka tertarik. Saya juga di setiap sela-sela kesempatan saya selalu bilang begini, kerja shelter ini adalah kerja ikhlas. Kita tidak punya gaji Bu di situ, tidak ada uang yang kita terima, kita buang waktu mulai dari tengah malam, kalau kasusnya datang di malam hari, kita tidak pernah mengatakan, oh ini bukan jam layanan, tapi kita tetap turun meskipun itu malam hari. Banyaknya teman-teman yang ikut di shelter itu selalu membuat shelter ini selalu kalau ada kasus, terakhir yang saya tangani kasus baru-baru sebelum saya berangkat itu kasus perselingkuhan. Ini ada bapak, istrinya yang selingkuh. Mohon maaf, istrinya yang selingkuh, tapi jangan dulu kita bicara kenapa istri selingkuh ya. Ternyata setelah saya melakukan asesmen, si bapak ini juga tidak terbuka dalam hal memberikan gaji kepada istrinya. Istri merasa tidak dihargai sehingga istri memancing dengan cara selingkuh. Sebenarnya dia tidak selingkuh, cuman dia mau gertak sambal suaminya bahwa dia selingkuh. Nah, setelah ini kami juga asesmen dengan suaminya bahwa Pak, dalam sebuah rumah tangga, kebahagiaan seorang istri ketika kejujuran suami itu ada. Jadi kebahagiaan seorang istri itu kejujuran suami harus ada. Itu yang membuat bahagia. Nah ketika istri bahagia tentu bagaimana melakukan pengasuhan kepada anaknya pasti lebih maksimal. Jadi kita berharap dengan kasus-kasus yang terjadi ini, shelter warga terus hadir dan kita berharap bahwa kasus ini setidaknya bisa diminimalisir dengan kehadiran kami sebagai shelter warga. Banyak juga kasus yang sedianya harus ditangani polisi, tapi biasa polisi juga merekomendasikan kepada kami. Karena mungkin dari segi mental, psikologisnya itu polisi itu tidak bisa masuk ke situ. Karena ini contoh kasus yang kemarin itu sebenarnya sudah ditangani oleh polisi,
tapi ternyata tidak berhasil, berulang lagi, dan nanti setelah kami masuk, shelter warga hadir, baru istrinya bilang begini, kemarin itu salah penanganan Bu. Saya harusnya memang ditangani oleh shelter warga, bukan oleh polisi. Karena itu mental psikologisnya. Saya kira itu dari saya, cerita-cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekarang kita dengar Ibu Aci untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni ini adalah fakta dan realita yang terjadi saat ini tidak hanya di Kota Makassar. Tapi saya yakin di sekeliling Bapak Ibu juga terjadi kekerasan. Apakah kita peduli atau tidak peduli sama sekali? Kalau Bapak melihat grafik yang ada di atas ini, maka ini adalah fakta juga bahwa terjadi kenaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak 6 tahun terakhir ini. Dan kalau kita lihat lagi di grafik ini, maka angka kekerasan terhadap anak ini juga semakin meningkat. Ini juga signifikan dengan angka kekerasan yang terjadi pada perempuan. Tapi yang biasanya kekerasan yang terjadi pada anak adalah kekerasan fisik, maka di akhir tahun 2022 bisa kita lihat datanya di atas bahwa kekerasan seksual sudah menjadi urutan nomor 1. Ini adalah alarm, pengingat untuk kita semua apa yang harus kita lakukan terhadap realita yang terjadi saat ini. Dan untuk itu kami dari pemerintah Kota Makassar sudah harus menghadirkan layanan yang berbasis komunitas, layanan masyarakat, yang mana layanan ini adalah gerakan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Apa yang diceritakan oleh Ibu Sumarni ini adalah salah satu contoh kasus KDRT. Tapi bagaimana kasus-kasus yang terjadi pada anak? Terjadi pada anak berbagai banyak ragam dan variasinya. Dan ini seiring dengan perkembangan zaman, ini juga sudah sangat menyayat hati. Dan ini juga menjadi alarm untuk kita semua. Dengan layanan shelter warga ini, kami mencoba bermula dari pembentukan 5 shelter warga yang ada di Kota Makassar. Dan ternyata dari 5 shelter warga ini terus berkembang. Terus berkembang menjadi 85 yang ada di kelurahan saat ini dan kami terus untuk berinovasi. Kalau kita lihat layanan shelter warga ini adalah layanan yang berbasis komunitas yang merupakan layanan yang melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, yang mana layanan ini kami boleh katakan bahwa layanan ini adalah layanan mediasi, layanan yang berkeadilan, di mana layanan ini kami berharap bahwa layanan ini tidak langsung ke kepolisian, tapi layanan ini hadir di warga. Apa yang dirasakan warga setelah adanya shelter warga ini? Ternyata dengan adanya layanan shelter warga ini mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kalau tadi Ibu Sumarni bercerita bahwa rumahnya diketuk tengah malam, ini juga yang membuat nyaman masyarakat karena kehadiran shelter warga itu mendekatkan mereka untuk berbagi cerita. Dan alhamdulillah dengan adanya shelter warga ini juga meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk peduli. Karena saat ini kepedulian yang kurang. Ini juga menjadi rumah aman yang hadir di setiap kelurahan. Yang hadir di setiap RW dan RT. Ketika mereka mau mengadu, mereka sudah tahu di mana tempat layanan tersebut. Ternyata layanan itu sangat dekat. Layanan itu adalah tetangga mereka, sahabat mereka yang memang mereka bisa berbagi kisah. Kunci sukses dari shelter warga ini adalah bagaimana di masyarakat memutuskan rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini menjadi komitmen kami bahwa kekerasan itu sudah harus putus karena implikasinya tidak hanya bagi pelaku, tapi implikasinya bagi keluarga dan lingkungan. Ketika shelter warga ini ada di masyarakat, maka pelibatan masyarakat di dalamnya sudah ada, RW RT terlibat, dan yang paling dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi warga Kota Makassar,
tapi manfaatnya kepada petugas, baik itu Binmas, Babinsa, atau Lurah yang merasakan manfaatnya. Karena dengan memutus rantai kekerasan, mereka tidak lagi mengurusi hal-hal termasuk di dalamnya intervensi ke keluarga. Tapi itu telah dilakukan oleh shelter warga. Dan harapan besar kami nantinya bahwa shelter warga ini tidak hanya hadir di 85 kelurahan, tapi shelter warga ini hadir di 154 kelurahan, sehingga tadi grafik yang Bapak Ibu lihat, angka kekerasan yang ada di kota kami semakin menurun, dan harapan besar kami bahwa zero kekerasan yang terjadi tidak ada lagi. Dan impian kami itu adalah impian besar kami, dan yang pastinya bahwa kekerasan itu akan selalu bervariasi dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya, tapi yang pasti tantangan pasti akan silih datang berganti, habis gelap terbitlah terang, tapi bagaimana kami bermanfaat untuk lingkungan kami, dan itu menjadi komitmen dari shelter warga yang ada di Kota Makassar. Dan kami berharap bahwa tidak hanya shelter warga yang melakukan penanganan ataupun pencegahan, tapi pelibatan dari masyarakat ini yang kami harapkan. Karena kami yakin bahwa ketika masyarakat yang bergerak, maka untuk memutus rantai kekerasan itu pasti akan selalu ada. Itu harapan-harapan kami, kiranya shelter warga ini akan terus berkembang. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas warga oleh shelter warga ini kami banyak dibantu oleh jejaring-jejaring yang ada di Kota Makassar, baik itu pemerhati perempuan dan anak maupun dari lembaga-lembaga lainnya. Karena mereka melihat bahwa penanganan itu adalah bagaimana mendekatkan layanan kepada masyarakat, bagaimana memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga kasus itu tidak harus selesai di kepolisian, tapi yang kasus ringan bisa diselesaikan di masyarakat. Sehingga juga kota yang nyaman, Makassar sebagai kota yang nyaman dan aman untuk warga Kota Makassar ini bisa terwujud. Terima kasih. Saya adalah aktivis perempuan, mantan korban KDRT yang kemudian sekarang menjadi aktivis perempuan khusus KDRT. Mendengar presentasi kemarin, keberhasilan yang dicapai, saya terusik untuk mencoba melihat kegagalan yang dihadapi. Kebetulan karena memang kegiatan saya juga sama. Dua contoh kasus yang ingin saya sampaikan dan mungkin menjadi sharing bagi saya dan shelter juga untuk kedepannya seperti apa. Saya yakin pasti pernah dan sering mengalami kegagalan. Seperti contoh misalkan di daerah kami, khusus di Kota Kupang dan sekitarnya, budaya patriarki masih sangat tinggi. Kemudian hubungan interaksi antara tetangga juga masih cukup kuat. Sehingga ketika kita mendampingi korban KDRT, dua hal ini yang menjadi penghalang untuk kita dapat menyelesaikan kasus. Misalkan ada satu korban KDRT yang saya dampingi, ketika sudah masuk ke tingkat penyidikan, itu terhalang oleh budaya. Keluarganya melarang untuk kasus ini dilanjutkan. Dan yang miris bagi saya adalah aparat hukum pun tidak bisa melanjutkan kasus ini karena sudah masuk kepada taraf mediasi pendamaian, tetapi damai dalam artian tidak menguntungkan bagi korban itu sendiri karena tidak ada penyelesaian, hanya dengan membayar denda, adat masuk dan selesai. Tetapi korban perkosaan ini anaknya hamil, penyelesaiannya justru menurut saya akan membuat masalah baru karena korban dinikahkan dengan pelakunya. Secara adat itu selesai, tetapi buat saya itu dampak selanjutnya akan menjadi masalah baru. Nah, ini mungkin bisa kita sharing bagaimana kira-kira solusi selanjutnya soal budaya dan pola patriarki. Kemudian yang kedua, solusi apa kira-kira kita ketika menghadapi kasus KDRT yang tidak dilaporkan, bahkan yang terjadi di depan kita sendiri. Karena kalau kita sendiri yang melaporkan secara hubungan interaksi dengan tetangga,
kita menjadi hitung-hitungan untuk bisa melaporkan itu secara terang-terangan. Saya pernah berkomunikasi juga dengan aparat keamanan, tetapi solusinya adalah ada nomor yang bisa kita kontak. Sedangkan kejadian biasanya terjadi langsung saat itu juga, ketika kontak dengan aparat mungkin memakan waktu beberapa jam dan ketika aparat datang kejadiannya sudah terjadi lain. Baik, Bu Fabiola atas pertanyaannya. Yang pertama adalah shelter warga ini adalah layanan berbasis komunitas. Tentunya mereka tidak akan bekerja sendiri. Mereka berjejaring juga, Bu. Jadi jejaringnya itu ada di kelurahan. Siapa jejaringnya? Ada RT, ada RW, ada tokoh masyarakat setempat, ada tokoh agama, ada lurah, ada babinsa, ada binmas. Jadi ini terkoneksi, Bu. Terkoneksi di dalam gugus tugas yang ada di shelter warga. Karena dia terkoneksi, otomatis tingkat kepercayaan layanan shelter warga ini juga, ini yang diyakini oleh warga. Jadi ketika kasus itu agak sulit, maka kami akan melakukan yang namanya pendekatan persuasif. Karena kami berharap bahwa setiap kasus bisa dimediasi dengan baik, tidak hanya oleh shelter warga, tapi keterlibatan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat, serta keterlibatan lurah, babinsah, dan binmas. Ini yang kami coba. Tentunya apa yang Ibu sampaikan memang selalu ada masalah. Tentunya kalau kasus kekerasan dalam rumah tangga, tantangannya pasti akan selalu ada. Apalagi kalau perkelahian ataupun permasalahan itu terjadi antar tetangga. Tapi bagaimana shelter warga itu berkomitmen bahwa komitmennya adalah bagaimana memutus rantai kekerasan. Kami juga menghadapi banyak problem, banyak masalah, tapi masalah itu kami kerjakan secara bersama-sama. Jadi tidak ada kata yang tidak untuk memutus rantai kekerasan, dan salah satu caranya adalah bagaimana kami berjejaring, memasang jejaring kami, jadi tidak hanya di kelurahan, tapi jaringan pemerhati perempuan, LBH yang ada di Kota Makassar turut membantu jika kasus itu susah. Dan jika kasus itu sulit diselesaikan, tidak bisa diselesaikan di tingkat shelter warga, maka mereka akan merujuk ke layanan UPTD PPA. Di layanan UPTD PPA ini, kami pun juga berjejaring dengan beberapa pemerhati perempuan, LBH yang ada di Kota Makassar, sehingga kalaupun ada kasus yang sulit bagi kami, ini kami komunikasikan lagi dengan LBH yang ada di Kota Makassar. Sehingga kasus ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Dan shelter warga fungsinya adalah melakukan pendampingan. Tidak hanya pendampingan ke UPTD, tapi mereka boleh melakukan pendampingan ke kepolisian. Dan ini ternyata hasilnya adalah partisipasi masyarakat yang ada adalah mereka juga ikut menekan laju untuk kekerasan yang terjadi pada perempuan. Ketika partisipasi itu ada, maka kami juga merasa senang. Testimoni dari para babinsa dan binmas, satu kelurahan cuma ada satu binmas, satu babinsah. Bayangkan ketika mereka harus mengerjakan begitu banyak kasus, dan ternyata mereka terbantu dengan layanan-layanan komunitas yang dilakukan oleh shelter warga. Ini juga yang membantu kami untuk meringankan pekerjaan penyelesaian kasus, baik itu kasus KDRT maupun kasus-kasus lainnya. Jadi saya punya dua pertanyaan di sini. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi dulu kinerja dari Bu Aci dan teman-teman di shelter yang sangat luar biasa mendampingi para korban kekerasan perempuan dan anak. Jadi yang pertama, kemarin saya tidak mengikuti presentasi dari Bu Aci terkait dengan shelter ini. Jadi mungkin saya ingin bertanya bahwa bentuk layanan apa yang disampaikan yang diberikan oleh shelter untuk menangani berbagai tingkat atau kondisi dari korban. Karena kalau kita lihat ada berbagai tingkatan kondisi yang dialami korban, mungkin trauma berat atau mungkin terkait dengan fisik, luka-luka dan sebagainya, bagaimana proses penanganan atau layanan yang diberikan oleh shelter. Yang kedua, mungkin ini berkaitan dengan anak. Mungkin pelaku kekerasan terhadap anak, khususnya dalam hal ini lingkupan rumah tangga, KDRT, orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, dan dengan dalih bahwa ini supaya menjadi upaya untuk mendidik anak jadi lebih baik. Bagaimana
shelter merubah mindset kepada orang tua atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada anak terkait dengan mungkin dengan bahasa yang keluar seperti itu. Kasus-kasus yang ditangani oleh shelter warga ini juga boleh kami sampaikan bahwa kasus yang ditangani shelter warga adalah kasus berkategori ringan. Kategori ringan yang dimaksud adalah kasus yang bisa dilakukan secara pendekatan persuasif dengan cara mediasi. Jadi bagaimana shelter warga itu kami bantu untuk peningkatan kapasitas dengan cara mediasi yang baik. Kalau kasus yang sudah berat tidak bisa terselesaikan, tentunya mereka juga akan merujuk ke layanan UPTD PPA. Di layanan UPTD PPA kami ada berbagai macam layanan. Salah satunya adalah layanan pendampingan. Di layanan pendampingan ini satu kasus akan didampingi oleh satu case worker. Jadi akan jelas bagaimana manajemen kasus dari setiap permasalahan. Kalau terkait dengan kasus anak, ini juga yang menjadi fenomena kita saat ini, bahwa begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi ke anak. Apalagi terkait dengan kasus pengasuhan. Untuk kasus yang terkait dengan anak, kami masuk lewat shelter warga juga dengan mengedukasi masyarakat terkait dengan pengasuhan positif dan disiplin positif. Ini sudah harus dilakukan karena kebanyakan kasus yang bermasalah bagi anak ini muaranya selalu ada di keluarga. Jadi memang pengatan dari keluarga ini sudah harus dilakukan. Ternyata dengan adanya shelter warga juga ini juga untuk shelter warga kami banyak dibantu oleh jejaring-jejaring kami untuk peningkatan kapasitas oleh shelter warga. Salah satunya melalui bakti untuk pengenalan kekerasan seksual di ranah daring. Ternyata lewat edukasi keluarga dan fasilitator sebaya ini bisa mampu menekan kasus yang terjadi pada anak. Termasuk di dalamnya adalah kasus pengasuhan. Seperti Baik, saya ingin menyampaikan bahwa saya berharap supaya shelter warga ini juga menyentuh di kalangan perguruan tinggi, yaitu di lingkungan mahasiswa. Melihat banyaknya marak kekerasan seksual terhadap mahasiswi maupun terhadap mahasiswa-mahasiswa baru yang dilakukan oleh seniornya atau sering kita sebut senioritas, dan beberapa kekerasan seksual terhadap mahasiswi di lingkungan kampus. Nah, di mana korban-korban ini takut melakukan speak up. Jika menggunakan lembaga di dalam lingkungan kampus, lembaga ini juga memiliki sebuah keterikatan atau dia memiliki sebuah ketakutan terhadap birokrasi-birokrasi dalam kampus. Nah, perlunya sebuah lembaga di luar dari kampus ini supaya dia tidak terikat atau dia independen. Terima kasih saran dan masukannya. Ini nanti akan coba kami kerjakan juga karena untuk kampus Unhas sendiri kami juga mencoba untuk mendorong pembentukan untuk tim gugus tugas yang ada di kampus, dan kalau bisa nanti kita bekerja sama untuk kampanye speak up. Pembahasan kali ini cukup menarik karena terkhususnya saya asli dari Sumba ya. Kalau di Sumba itu perempuan Sumba itu sudah pasti yang pertama, kata pertama yang melintas itu adalah belis ya. Jadi Ibu Aci di NTT ini masih ada istilahnya kalau di Jawa itu mahar, kalau di Sumba itu belis. Dan perempuan cenderung takut untuk speak up karena kalau laki-laki melakukan KDRT atau melakukan kekerasan, bahkan berantem saja di dalam rumah tangga itu bisa menjadi bahan gosip, cemooh ya. Jadi itu seperti momok buruk untuk keluarga, seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana Ibu bisa berhasil mensosialisasikan program shelter warga ini di Makassar. Tapi kira-kira saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana pendekatan yang bisa disampaikan? Karena di sini stakeholder yang terlibat itu bukan hanya pihak korban begitu ya. Jadi ada pihak keluarga. Jadi kalau kasus yang sering terjadi itu apabila seorang perempuan sudah dibelis, itu sudah seperti dibayar lunas, seperti itu. Jadi banyak hal yang bahkan keluarga perempuan sendiri pun bilang ayo pulang sudah daripada kita kena denda, begitu. Jadi kira-kira bagaimana seorang aktivis dan ibu punya komunitas bisa sarankan
cara pendekatan seperti apa, sosialisasi. Karena yang disosialisasi ini bukan hanya korban, tapi juga keluarga dan juga masyarakat. Karena masyarakat ini dinding pun punya telinga begitu. Tentunya permasalahan yang dihadapi akan beda setiap daerah, tapi untuk Kota Makassar sendiri memang begitu kompleks permasalahan yang ada. Dan sebelumnya ini, sebelum terbentuk shelter warga, memang di dalam RPJMD Kota Makassar memang ada program yang namanya program Jagai Anata. Di program Jagai Anata ini kami harus menurunkan bagaimana mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah inovasi shelter warga. Di shelter warga ini memang satu yang ditanamkan bahwa ini adalah bagaimana menjaga rasa kepedulian antar warga. Yang kedua adalah bagaimana memutus rantai kekerasan. Dan yang terakhir adalah bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh shelter warga ini adalah kerja-kerja amalia. Tidak ada dana yang di dalam yang diharapkan, tapi bagaimana kami mendorong kepedulian antar sesama. Ini yang menjadi komitmen ini di Kota Makassar, sehingga shelter warga ini memang belum sepenuhnya ada di setiap kelurahan, tapi yang pasti dari 5 shelter warga yang pertama terbentuk, maka berkembang saat ini 70 di tahun kemarin, maka berkembang lagi tahun ini menjadi 85 shelter warga. Dan harapan kami bahwa dari 85 shelter warga ini bisa membuat virus-virus baik untuk kelurahan-kelurahan lainnya. Ketika kami akan bentukan shelter baru di kelurahan lain, maka yang kami lakukan adalah mengundang para anggota shelter warga yang ada, misalkan Ibu Sumarni yang kemarin bercerita, maka dia akan bercerita apa yang dia lakukan. Jadi bukan saya, bukan kami yang di pemerintah kota yang bercerita bagaimana membentuk shelter warga atau apa yang dihasilkan oleh shelter warga, apa yang dirasakan manfaatnya, tapi orang-orang seperti Ibu Sumarni yang bercerita, termasuk bagaimana adalah mendorong kelurahan untuk membentuk shelter warga. Dan ternyata di awal tahun 2003 ini kami banyak menerima kunjungan-kunjungan dari kabupaten kota lain untuk bagaimana sih membentuk shelter warga, mulai dari mana membentuk shelter warga, dan seperti apa nantinya hasil yang diharapkan. Ternyata hal-hal demikian juga banyak mendorong kabupaten kota yang lain untuk membentuk shelter warga. Boleh Baik. jadi nama di Kota Makassar shelter warga, di tempat lain boleh nama yang lain. Model yang Tapi berbeda. yang pasti bagaimana kami berkomitmen untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sangat bersyukur untuk sebuah solidaritas yang luar biasa, kepedulian yang tinggi untuk bersama-sama memberi dukungan terbaik bagi para korban kekerasan. Saya sangat merindukan hal ini juga bisa ada di banyak tempat yang lain. Memang satu kesulitan ketika berhadapan dengan para korban kekerasan adalah mengungkap apa yang terjadi. Ketika kita bicara dengan mereka, banyak kali mereka bicara dengan bahasa air mata daripada kata-kata. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk kemudian kita bisa dapatkan data secara akurat. Saya percaya bahwa ketika itu bisa terjadi di shelter warga yang Ibu Aceh kelola, itu bagian dari sebuah bagian kedekatan yang tercipta. Tapi ketika mereka datang di sebuah tempat yang baru, yang mungkin jauh dari tempat mereka, itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk ada keterbukaan. Apalagi kalau itu terjadi pada anak-anak, itu akan jauh lebih sulit. Baik, ini harapan saya adalah mungkin Ibu bisa berbagi juga dengan kami, ketika berhadapan dengan situasi tersebut, bagaimana cara yang digunakan, sehingga kemudian mereka bisa terbuka menyampaikan segala keluh kesah mereka, situasi yang mereka hadapi, untuk kemudian kita bisa menolong mereka. Karena kalau kita tidak tahu persis titik masalahnya, bagaimana kita membawa ke titik yang lain untuk mereka mendapatkan perlindungan hukum dan lain sebagainya. Apa yang Bapak tanyakan, memang ini juga problem yang dihadapi oleh shelter warga kami. Jadi di shelter warga ini memang kasus-kasus yang berkategori ringan. Mereka sudah tahu bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Dan yang pasti bahwa ketika kasus persoalan anak ataupun persoalan perempuan, mereka biasanya tidak langsung bercerita. Jadi dibikin senyaman mungkin. Kenapa kami mendekatkan layanan komunitas ke shelter warga?
dibandingkan layanan yang langsung melaporkan kepada pihak berwajib, karena kami mau tahu dulu ceritanya seperti apa. Jadi lewat cerita itu memang tidak dalam keadaan terpaksa untuk bercerita, kami diamkan dulu. Kami diamkan kalau memang berdasarkan izin dari orang tuanya atau si anak sendiri, biasanya dititipkan dulu di rumah warga yang tidak ditahu tempatnya. Jadi oleh warga ini juga karena meningkatkan kepedulian, rumahnya mau dipakai untuk dititipkan dulu. Nanti setelah mereka nyaman 1 hari baru ditanya apa yang terjadi. Kalau memang kasusnya berat sudah masuk kategori kekerasan seksual, maka akan dirujuk di UPTD. Di UPTD pun kami punya rumah aman yang bisa diakses. Rumah aman inilah kami juga menitipkan anak tersebut. Jadi lewat pendekatan-pendekatan juga oleh caseworker-nya. Pendampingan oleh caseworker-nya. Nanti kalau mereka sudah mau bercerita, biasanya kami bawa lagi ke psikolog. Di layanan UPTD PPA kami punya psikolog tumbuh kembang anak, ada psikolog lainnya juga. Nanti setelah mereka bertemu psikolog, biasanya mereka bercerita. Dan itu memang sudah diatur di dalam standar operasional prosedur yang ada di layanan UPTD. Baik juga di layanan shelter warga pun juga kami punya SOP. Bagaimana mereka melakukan pendekatan-pendekatan persuasif untuk mereka mau berbagi cerita. Jadi memang proses asesmen awal dulu yang mesti dipahamkan. Termasuk bagaimana kami melakukan pendampingan ataupun peningkatan kapasitas kepada shelter warga, bagaimana supaya warga yang melapor itu mau berbicara. Ini ada tips dan triknya juga Pak. Nanti kita berbicara sama Ibu Sumarni, bagaimana tips dari Ibu Sumarni untuk melakukan pendekatan itu. Sehingga korban merasa nyaman dan aman untuk menyampaikan setiap permasalahannya. Apakah kasus perempuan disabilitas untuk kekerasan, kalau boleh tahu ada beberapa, dan anak dengan keadaan disabilitas? Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi kami juga, makasih Pak, kami juga punya banyak kasus, contoh kasus, termasuk adalah penyelesaian kasus anak disabilitas. Dan ini juga yang membuat kami harus mengeluarkan inovasi-inovasi ketika anak disabilitas bermasalah. Tentunya kami juga berjejaring dengan komunitas disabilitas untuk mencari tahu. Ya, karena biasanya disabilitas ini berbagai macam ragam, dan ketersediaan perlu juga kami sampaikan bahwa ketersediaan juru bahasa isyarat pun juga kami berjejaring dengan jaringan komunitas disabilitas sehingga ini memudahkan. Ada kasus yang kami tangani, kasus disabilitas, di mana kasus disabilitas diperkosa oleh tetangganya sendiri. Itu juga menjawab pertanyaan Ibu Fabiola tadi. Dan bagaimana kami melakukan pendampingan, karena ini kasusnya berat, tetangganya sendiri yang melakukan kekerasan seksual, sehingga kami juga melakukan pendampingan ini secara berjejaring dengan LBH yang ada di Kota Makassar. Sehingga kasus ini tidak hanya karena kalau kasus kekerasan tidak bisa terselesaikan begitu saja. Yakin bahwa implikasinya itu banyak dan merembet kemana-mana, termasuk kepada keluarga, termasuk kepada tetangga. Dan itu kalau sakit, misalkan orang luka di kaki, maka yang disebutkan adalah lukanya. Tapi kalau kasus kekerasan, hanya lukanya yang ada di kaki yang disembuhkan, tapi jiwa dan fisiknya. Ini pun juga kami berupaya untuk melakukan konseling kepada korban. Jadi konseling yang ada di layanan kami juga, kalau misalkan full di layanan UPTD PPA, maka kami juga berjejaring dengan layanan psikolog yang ada di Kota Makassar, misalkan PKBI atau SIMO.